Selamat siang. Oke, saya akan lanjutkan tentang materi pembahasan ilmu dasar keperawatan 3. Jadi, materi awal yang akan saya sampaikan pada pertemuan pertama ini adalah ada 4 bahan kajian ini. Yang pertama adalah konsep dasar mikrobiologi dan parasitologi. Yang kedua, pengertian dan peranan mikroorganisme. Yang ketiga, klasifikasi mikroorganisme. Yang keempat, mikroba dan timbulnya penyakit. Saya akan bahas tentang bahan kajian yang pertama, yaitu konsep dasar mikrobiologi dan parasitologi. Nah, sebelum kita bahas tentang lebih jauh tentang konsep dasarnya, pertama kita harus tahu dulu pengertian dari mikrobiologi itu apa. Jadi, mikrobiologi itu asal muasalnya itu berasal dari bahasa Yunani, ya, bahasa Latin. Nah, terdiri dari 3 suku kata. Ada mikros, bios, dan logos. Mikros itu artinya kecil, ya, mikros itu kecil. Kemudian bios, bio itu artinya hidup. Dan logos itu artinya ilmu. Ya, jadi secara harfiah pengertian dari mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup atau kehidupan yang kecil. Ya. Nah, kemudian secara istilah mikrobiologi itu merupakan suatu cabang dari ilmu biologi yang mempelajari khusus tentang mikroorganisme. Mikroorganisme itu apa? Mikroorganisme adalah organisme atau makhluk hidup yang ukurannya itu terlalu kecil untuk dapat dilihat dengan mata biasa. Nah, sehingga untuk melihatnya atau mengamatinya diperlukan alat bantu yang disebut sebagai mikroskop. Nah, mikroorganisme ini seringkali disingkat atau dikatakan sebagai mikroba. Ya. Nah, apa saja sih objek kajiannya yang dipelajari dalam mikrobiologi itu ada beberapa. Yang pertama ada bakteri, kemudian ada fungi. Fungi ini adalah jamur, ya. Kemudian ada alga mikroskopik. Ya, nama lainnya alga itu adalah ganggang. Bahan untuk membuat agar-agar, bahan untuk membuat kosmetik. Nah, ini adalah dari ganggang ini. Kemudian ada protozoa, kemudian ada alkaya dan juga ada kelompok virus. Nah, ya, semua ini itu dikatakan sebagai mikroorganisme, ya, pengelompokannya. Nah, atau biasa disingkat sebagai mikroba. Tetapi para ilmuwan itu beberapa mengelompokkan bahwa yang disebut sebagai mikroba itu khusus hanya bakteri saja. Ya, jadi kalau semuanya ini disebut sebagai mikroorganisme, kalau bakteri itu nama khususnya adalah mikroba. Oke. Nah, ini adalah disiplin ilmu tentang mikrobiologi. Jadi mikrobiologi itu ilmunya itu luas sekali, ya. Mikrobiologi itu sebenarnya cabangnya dari biologi. Biologi itu artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu tentang makhluk hidup. Nah, cabang-cabang biologi itu banyak. Ada mikrobiologi, ada botani, ada fisiologi, ada anatomi. Banyak sekali yang dibahas di dalam biologi. Ya, karena yang dibahas itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup. Nah, mikrobiologi ini hanyalah satu dari cabang ilmu biologi. Nah, ternyata mikrobiologi ini pun juga banyak sekali cabang-cabang ilmunya. Di situ ada apa saja? Di situ ada virologi, ketika dia membahas tentang virus. Kemudian ada yang namanya bakteriologi, ketika dia membahas tentang bakteri. Kemudian ada yang namanya mikologi, ketika dia membahas tentang jamur. Kemudian ada yang namanya parasitologi, ketika dia membahas tentang parasit.
Kemudian disebut sebagai imunologi ketika ilmu yang dibahas itu tentang sistem kekebalan tubuh kita. Jadi ketika ada virus, bakteri, jamur, ataupun parasit masuk ke dalam tubuh kita itu tidak akan tinggal diam. Tubuh kita itu ada yang namanya tentara atau pengaman, ya, yang disebut sebagai sistem imun atau biasa kita sebut sebagai antibodi. Nah, ketika kita membahas tentang antibodi, sistem imun, maka ilmu yang mempelajarinya adalah imunologi. Oke, selanjutnya akan kita bahas tentang sejarah dari mikrobiologi. Jadi asal muasalnya kok bisa sih ilmu mikrobiologi ini muncul, ya, muncul kemudian dipelajari, itu sejarahnya itu bagaimana? Jadi sejarah pertamanya itu adalah ketika Bapak Anthony van Leeuwenhoek itu menemukan suatu mikroskop sederhana. Bentuknya itu seperti ini. Nah, ini adalah mikroskop sederhana yang ditemukan pertama kali oleh Bapak Hooke. Nah, alat ini digunakan Bapak Hooke itu untuk melihat makhluk-makhluk hidup yang kecil. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Edward Jenner. Ternyata Bapak Edward Jenner itu merupakan orang yang pertama kali mengusung konsep tentang vaksinasi infeksi. Jadi ketika mikroskop itu ditemukan, nah akhirnya ditemukanlah yang namanya mikroba, ya, atau mikroorganisme. Nah kemudian mikroorganisme ini diteliti oleh Bapak Edward Jenner. Oh ternyata mikroorganisme itu bisa digunakan untuk imunisasi atau vaksinasi untuk infeksi pada hewan piaraan mereka. Itu pada sapi pada saat itu, ya. Kemudian pada tahun 1850 Bapak Ignaz itu mengadvokasikan, ya, mempostulatkan bahwa ternyata dengan cara mencuci tangan itu bisa menghentikan penyebaran penyakit. Jadi konsep cuci tangan itu sebenarnya bukan ada karena dari COVID yang saat ini sedang timbul saja, tetapi sebenarnya jauh sebelum itu, tahun 1850, Bapak Ignaz ini sudah menemukan tentang hal itu. Ternyata dengan cuci tangan itu bisa menghentikan penyebaran penyakit. Nah, kemudian pada tahun 1861, Bapak Louis Pasteur itu mematahkan tentang generasio spontanea, ya. Jadi saya jelaskan sedikit, ya. Jadi dulu pada waktu pelajaran SMP mungkin sudah pernah dibahas, ya, bahwa konsep dari asal usul tentang makhluk hidup itu dulu di awal-awal itu ada pertentangan, ya. Jadi yang pertama itu dikenal konsep tentang teori abiogenesis. Nah, di mana di situ disebutkan bahwa ternyata makhluk hidup itu berasal dari benda mati atau terjadinya secara spontan begitu saja. Makanya disebut sebagai spontaneous generation. Generasinya terjadi secara spontan dari benda mati. Jadi misalnya tikus God itu berasal dari God, seperti itu, ya. Nah, jadi pada saat itu diyakininya seperti itu. Akhirnya pada tahun 1861 Bapak Louis Pasteur itu mematahkan teori tersebut. Nah, Bapak Louis Pasteur itu menjelaskan, berhasil membuktikan bahwa ternyata makhluk hidup itu tidak terjadi secara spontan dari benda mati. Ternyata makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya, ya, atau makhluk hidup berasal dari telur, ya. Jadi tidak terjadi secara simsalabim dari benda mati, dari benda gaib, tidak seperti itu, ya. Nah, jadi pada tahun 1861 Bapak Louis Pasteur lah yang berhasil mematahkan tentang teori abiogenesis tersebut. Nah, teori yang diakui sampai saat ini adalah teori biogenesis, ya, yang menjelaskan bahwa ternyata makhluk hidup itu tidak
terjadi dari benda mati, tetapi berasal dari makhluk hidup yang sebelumnya. Nah, kemudian Bapak Louis Pasteur ini di tahun 1822 sampai 1895, beliau ini berhasil menggunakan mikroba yang sudah ditemukan sebelumnya itu untuk memfermentasi gula menjadi alkohol ya pada bir atau wine ya. Kenapa pada saat itu kok penting sekali meneliti tentang bir atau wine? Karena minum bir atau wine di sana ya di luar negeri itu menjadi suatu apa ya kebutuhan lah untuk mereka. Karena apa? Karena bir dan wine itu bisa menghangatkan tubuh mereka yang tinggal di lingkungan ya dengan suhu yang sangat minim sekali ya. Jadi oleh sebab itulah Bapak Louis Pasteur itu sampai eh, sepenting itu gitu loh untuk mereka. Sampai akhirnya Bapak ini meneliti tentang bir dan wine ya. Ternyata bir dan wine ini asalnya dari gula yang sebelumnya sudah difermentasi dengan bantuan mikroba ya. Nah, ini adalah sejarah tentang Bapak Louis Pasteur barusan ya. Jadi di tahun 900 sebelum Masehi itu diketahui bahwa ada suatu semacam outbreak atau kejadian luar biasa di suatu kampung, suatu desa gitu banyak terjadi keracunan. Nah, kemudian keracunannya itu ternyata disebabkan oleh makanan. Kemudian diteliti, ternyata di makanan itu ditemukan yang namanya mikroba. Mikroba apa? Mikroba yang bisa menyebabkan proses pembusukan pada makanan. Ya, jadi keracunannya itu karena makanan yang sudah busuk karena terkontaminasi oleh mikroba ini. Nah, kemudian sehingga pada saat itu diketahuilah ternyata mikroba itu selain bisa memproduksi alkohol pada bir atau wine juga ternyata bisa membuat efek patogen ya. Patogen itu apa? Patogen itu maksudnya menimbulkan penyakit ya. Jadi selain menguntungkan ternyata dia juga bisa menimbulkan penyakit. Nah, kemudian beberapa mikroba yang lain ya ternyata selain mikroba patogen juga ditemukan mikroba yang non patogen. Mikroba non patogen adalah mikroba yang tidak menimbulkan penyakit. Nah, mikroba yang non patogen ini dimanfaatkan oleh manusia untuk proses fermentasi. Ya, untuk proses fermentasi menggunakan mikroba sehingga mengubah makanan ya, mengubah makanan atau minuman menjadi bentuk yang lain. Contohnya apa? Contohnya susu difermentasi bisa menjadi yogurt ya, seperti itu. Kemudian kedelai difermentasi bisa menjadi tempe. Kemudian kedelai difermentasi juga bisa menjadi kecap dan sebagainya. Nah, itu adalah proses fermentasi yang dibantu oleh mikroba atau mikroorganisme. Nah, Bapak Louis Pasteur ini karena temuan-temuannya inilah sehingga Bapak Louis Pasteur itu disebut sebagai Bapak mikrobiologi ya, karena dia itu yang berhasil menemukan tentang beberapa macam ini ya. Nah, kemudian Bapak Louis Pasteur itu juga ternyata dia nggak kehabisan akal ya. Ternyata pada zamannya Bapak Louis Pasteur itu mendemonstrasikan tentang pembusukan minuman oleh bakteri ternyata itu dapat dicegah dengan proses yang namanya pasteurisasi. Apa itu pasteurisasi? Jadi pasteurisasi itu adalah proses sterilisasi pada makanan atau minuman dengan menggunakan suhu yang tidak terlalu tinggi, tetapi bisa membunuh mikroba yang ada pada makanan atau minuman itu. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya minuman kalengan, kemudian susu kemasan itu
sterilisasinya dengan menggunakan metode pasteurisasi. Nah, kenapa disebut pasteurisasi? Karena yang menemukan adalah Bapak Louis Pasteur. Ya, beda lagi mungkin kalau penemunya orang Indonesia, misalnya Handoko. Ya, bisa saja itu nama prosesnya adalah handokonisasi seperti itu. Nah, jadi ini adalah nama penemunya Bapak Louis Pasteur. Nah, kenapa sih kok makanan atau minuman itu harus disterilisasi itu dengan cara yang berbeda? Kenapa kok nggak langsung aja dengan oven atau dengan pemanasan yang tinggi? Karena pada makanan dan minuman itu banyak mengandung nutrisi ya di situ. Selain itu juga di situ banyak mengandung karbohidrat, protein, lemak, di mana lemak dan juga kandungan-kandungan mineral, vitamin yang ada pada makanan atau minuman itu bisa rusak bila terkena suhu yang sangat tinggi. Oleh sebab itulah dicarikan cara supaya proses sterilisasi itu dapat dilakukan tetapi tidak sampai merusak kandungan gizi atau nutrisi, vitamin, mineral yang ada pada makanan atau minuman tersebut. Nah, prosesnya itu adalah pasteurisasi. Nah, kemudian setelah Bapak Louis Pasteur, di situ ada yang namanya Bapak Joseph Lister. Ya, Bapak Joseph Lister ini dia mempraktekkan tentang antiseptik pada proses pembedahan. Ya, jadi di sini mulai dikenal antiseptik. Ya, kemudian pada tahun 1876 ada yang namanya Bapak Robert Koch. Ya, Bapak Robert Koch ini adalah orang pertama yang mempostulatkan tentang germ teori atau teori tentang kuman atau teori tentang penyakit. Ya. Kemudian Bapak Cook inilah juga yang berhasil menumbuhkan bakteri di suatu media padat. Ya, jadi kita itu bisa menanam, mengembangbiakkan atau membudidayakan bakteri di laboratorium. Nah, caranya dengan apa? Caranya adalah menumbuhkan di suatu media. Ya, ditumbuhkan di suatu media. Medianya itu adalah media agar atau media semi solid ya, atau media broth yang cair, macam-macam ya medianya. Nah, di dalam media agar atau broth atau semi solid itu kandungannya harus sama dengan kandungan di mana bakteri itu tinggal sebelumnya. Ya, baik itu kandungan gulanya, kandungan mineralnya, kandungan airnya, suhunya, pH-nya, kadar kelembapannya, semuanya itu harus dikondisikan sama. Harapannya apa? Supaya si bakteri itu bisa tumbuh di lingkungan buatan yang kita ciptakan di laboratorium itu. Nah, penemu awalnya itu adalah Bapak Robert Koch ini. Nah, ini adalah postulat yang dikeluarkan oleh Bapak Robert Koch terkait dengan teori penyakit atau teori kuman. Ya. Jadi ini kita perhatikan pada gambar. Di sini ada tikus yang sedang sakit. Nah, tikus yang sedang sakit ini kemudian mati. Nah, kemudian diambil sampel darahnya. Nah, sampel darahnya ini kemudian ditanam di media agar di laboratorium. Nah, sampel ini juga diamati di bawah mikroskop. Nah, ini kemudian ini diinkubasi selama 24 jam, ya selama sehari semalam. Tujuannya itu apa? Supaya mikroba yang kita tanam di sini ini tumbuh dulu. Jadi dia beradaptasi, tumbuh. Nanti tumbuhnya itu menjadi yang namanya koloni. Ya, koloni. Nah, penampakan pada cawan Petri ini disebut sebagai penampakan makroskopis. Ya, karena kita bisa mengamati hanya dari koloni bakteri yang tumbuh saja. Ketika di sini tumbuh koloni, berarti di sini ada mikroba yang tumbuh.
Ya, artinya seperti itu. Nah, kemudian sampel darahnya itu cara lainnya itu diamati di bawah mikroskop, langsung diamati di bawah mikroskop untuk melihat, oh ternyata di dalam sampel darah itu ada mikroba yang bentuknya misalnya bentuknya oval seperti gambar ini dan warnanya merah atau agak keunguan misalnya. Nah, kemudian hasil dari isolasi bakteri ini ya setelah diinkubasi tumbuh menjadi koloni, koloninya itu diambil kemudian diamati. Nah, seharusnya apa yang diamati di sini ya, sampel yang diambil di sini dan sampel yang langsung diambil dari darah itu memiliki bentuk yang sama. Ya, kalau ininya bentuknya bulat atau lonjong ya berarti bulat atau lonjong bentuknya seperti ini. Nah, kemudian di sini didapat ya kalau ternyata di dalam sampel darah itu mengandung mikroorganisme. Nah, kemudian dari koloni yang sudah tumbuh ini disuntikkan kepada tikus yang kedua, tikus yang sehat. Ya, tikus yang sehat. Kemudian dibiarkan selama beberapa lama. Ternyata tikusnya itu menjadi sakit. Ya, dan seharusnya jika memang sakitnya itu dari mikroorganisme yang ini, ciri-ciri sakit atau istilah lainnya itu adalah manifestasi klinisnya itu harusnya sama antara manifest klinisnya ini dengan manifest klinis yang ini. Karena apa? Karena mikroorganismenya itu sama. Jadi kalau misalnya yang pertama itu ciri-cirinya adalah kalau pada orang ya misalnya ada demam, kemudian ada ruam, ada diare, ada muntah, maka kondisi manifest klinis atau ciri-ciri yang muncul pada mencit yang sakit pada atau pada orang yang sakit ini juga sama. Ya, ada demam juga, kemudian ada ruam misalnya, ada mual, ada mencret. Nah, harusnya itu sama manifest klinisnya. Kemudian ini diambil sampel darahnya, kemudian diisolasi. Satunya di cawan Petri, kemudian juga diamati di bawah mikroskop. Nah, untuk penampakan makroskopisnya, koloni yang tumbuh nantinya itu harus sama dengan koloni yang awal. Nah, ketika koloni yang tumbuh ini sama dengan koloni yang awal, ini bisa menjadi apa ya acuan bahwa ternyata yang menyebabkan sakit pada tikus yang kedua itu adalah karena mikroorganisme yang ada pada hewan yang pertama ini tadi. Oke. Nah, kemudian untuk meyakinkan si sampelnya itu nanti dilihat juga di bawah mikroskop untuk melihat penampakan mikroskopiknya, untuk melihat mikrobanya secara langsung. Nah, ternyata hasilnya ini juga sama dengan ini. Nah, ini bisa diambil kesimpulan bahwa mikroorganisme itu bisa menyebabkan suatu penyakit. Ya. Dan mikroorganisme ini ternyata bisa ditularkan. Ya. Artinya apa? Dari sini tadi kemudian sampelnya diambil, disuntikkan ke hewan yang kedua, hewan keduanya ini jadi sakit dan lama-lama juga bisa mati. Nah, ini adalah percobaan atau eksperimen yang dilakukan oleh Bapak Robert Koch untuk membuktikan tentang ternyata mikroorganisme itu bisa menyebabkan penyakit atau disebut sebagai mikroba patogen. Mikroba patogen adalah mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, ini adalah eksperimen atau percobaan dari germ teori atau teori tentang kuman, teori tentang penyakit.
Nah, kemudian di tahun 1882 Bapak Paul Ehrlich itu mengembangkan tentang proses pewarnaan tahan asam. Nah, proses pewarnaan tahan asam ini tujuannya adalah untuk mewarnai bakteri tertentu. Ya, untuk mewarnai bakteri tertentu sehingga ketika dia sudah terwarnai, bakteri itu menandakan kalau dia masuk dalam kelompok bakteri TB, ya, bakteri tuberkulosis. Nah, biasanya pewarnaan ini digunakan untuk mengidentifikasi pasien-pasien TBC, ya. Kemudian di tahun 1884 ini ada yang namanya Bapak Christian Gram berhasil mengembangkan tentang proses pewarnaan gram. Nah, jadi bakteri itu berdasarkan pewarnaan gram ini nantinya akan dibedakan menjadi dua macam. Ada bakteri gram positif dan ada bakteri gram negatif. Nanti akan dijelaskan di selanjutnya, ya. Kemudian pada tahun 1885 Bapak Louis Pasteur itu lagi-lagi menemukan vaksinasi tentang rabies. Ya. Nah, kemudian tahun 1887 Bapak R.J. Petri itu mengembangkan tentang cawan Petri. Cawan Petri ini adalah seperti background ini. Nah, ini digunakan untuk media, ya, media atau alat yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri atau mikroba-mikroba yang lain. Nah, ini adalah cawan Petri. Jadi dia terbuat dari gelas. Ya. Kemudian tahun 1892 ini ada Bapak Dimitri. Ini merupakan orang yang pertama kali menemukan tentang virus. Jadi kalau sebelumnya itu tentang bakteri. Nah, tahun 1892 itu ditemukan tentang virus. Oke. Kemudian tahun 1899 Bapak Martinus itu menemukan bahwa ternyata virus yang sebelumnya sudah ditemukan oleh Bapak Dimitri itu untuk bereproduksinya itu dia membutuhkan sel hidup. Ya. Nah, ini yang menjadi ciri khas atau kekhususan dari virus. Virus itu dia tidak akan bisa tumbuh di media buatan. Misalnya seperti agar di cawan Petri itu virus nggak akan bisa tumbuh. Karena apa? Karena virus membutuhkan sel hidup. Dia benar-benar butuh host atau sel inang. Makanya itu disebut virus merupakan parasit intraselular obligat. Ya. Artinya apa? Artinya makhluk hidup yang merugikan itu parasit yang benar-benar membutuhkan sel hidup untuk dia dapat bereproduksi. Nah, ini berhasil dibuktikan oleh Bapak Martinus di tahun 1899. Nah, ini kita lihat ya, ini tahunnya itu di tahun-tahun sebelum kita merdeka ya. Pada saat ini Indonesia sedang dijajah ya. Nah, sementara di luar ya mereka ini sudah berlomba-lomba untuk melakukan penelitian-penelitian, penemuan-penemuan yang manfaatnya itu bisa terasa dengan sampai saat ini. Nah, kemudian di tahun 1900 itu Bapak Walter Reed itu menemukan tentang ternyata nyamuk itu bisa dijadikan sebagai vektor untuk beberapa penyakit. Contohnya itu adalah penyakit kuning atau yellow fever yang bisa ditularkan melalui nyamuk. Nah, kemudian di tahun 1910 itu ditemukan juga tentang pengobatan tentang sifilis ya. Kalau ini tentang vektor ya, yang tahun 1910 itu sudah ditemukan tentang pengobatan ya. Barulah selanjutnya di tahun 1928 ditemukanlah beberapa antibiotik. Salah satunya adalah penisilin ya, oleh siapa? Oleh Bapak Alexander Fleming. Nah, kemudian barulah di tahun 1977 itu ada duet ya antara Bapak W. Gilbert dan F. Sanger. Beliau ini menemukan tentang metode untuk sequencing DNA. Ya, metode inilah
yang menjadi pembuka proses biologi molekuler, ya, yang menjadi pembuka tentang penelitian-penelitian biologi molekuler. Nah, kemudian di tahun 1983 ada Bapak Karimulis yang berhasil menemukan tentang proses yang namanya PCR, polymerase chain reaction, ya, reaksi rantai dari polimerisasi. Nah, jadi PCR yang kita gunakan, ya, untuk identifikasi, ya, untuk penegakan kasus COVID-19 saat ini hasil temuan dari Bapak Karimulis di tahun 1983 ini, ya. Tentang PCR nanti akan dijelaskan di pertemuan agak akhir nantinya kalau tidak salah, ya, tentang PCR. Jadi konsepnya itu PCR itu adalah membuat materi genetik, ya, yang dijadikan sampel itu beberapa kali lipat lebih banyak. Sehingga apa? Sehingga hasilnya itu bisa kredibel, bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi ketika sampel, misalnya ya, ketika kita swab untuk COVID-19, sampelnya itu karena kubahnya itu terlalu sedikit, maka saat pemeriksaan antigen, nah itu kadang tidak terdeteksi, ya. Karena apa? Karena sampelnya itu terlalu sedikit, ya. Nah, sementara ketika dilakukan proses pemeriksaan PCR, maka bisa jadi itu akan teridentifikasi positif. Karena apa? Karena sampel yang mengandung materi genetik sedikit itu nantinya akan dibuat beberapa kali lipat lebih banyak, sehingga hasilnya itu lebih akurat, ya, dibandingkan dengan pemeriksaan antigen. Nah, itu adalah konsep dari PCR. Kemudian selanjutnya di tahun 1995 itu berhasil proses sequencing genom dari bakteri Haemophilus influenza, ya, oleh TIGR ini dari The Institute for Genomic Research. Nah, kemudian barulah setelah ini berhasillah di sequencing beberapa macam materi genetik dari beberapa mikroba. Nah, ini adalah kesimpulan tentang siapa-siapa saja ilmuwan yang sudah dijelaskan tadi yang berkontribusi di bidang mikroskop atau terkait kultur metode, ya, metode penanaman atau penumbuhan mikroba di laboratorium, kemudian yang berperan terhadap teori penyakit, ya, teori kuman terkait dengan penyakit, ya. Nah, ini juga terkait dengan cara mencegah atau mengontrol mikroba, ya, misalnya dengan vaksinasi oleh Bapak Edward Jenner, cuci tangan oleh Bapak Ignas, ya, ditemukannya antiseptik oleh Bapak Joseph Lister, ya, kemudian beberapa pengobatan, ditemukan antibiotik juga, kemudian yang terkait dengan virus itu ditemukan oleh Bapak Dimitri dan Bapak Martinus, ya. Nah, kemudian terkait dengan molekular metode, ternyata yang berperan itu adalah Bapak Gilbert dan F. Sanger, Bapak Karimulis, dan TIGR yang berhasil men-sequencing DNA dari bakteri Haemophilus influenza. Nah, ini adalah satu contoh dari hasil sequencing dari materi genetik. Nah, ini adalah tahapan, ya. Jadi ringkasan dari tahapan perkembangan mikrobiologi yang awalnya dari masa kegelapan, ya, di tahun 1977 di mana pada saat ini belum ditemukan mikroskop. Jadi di situ diyakini tentang teori abiogenesis atau nama lainnya adalah generatio spontanea, ya. Bahwa dan di situ masih mengenal benda-benda mistik dan gaib bahwa makhluk hidup itu terjadi secara spontan saja dari benda mati seperti itu, ya.
Kemudian di sini juga diyakini bahwa ternyata penularan penyakit itu disebabkan oleh yang namanya benda kecil. Tapi pada saat itu belum diketahui benda kecil itu apa, ya. Nah, kemudian barulah saat sudah ditemukan mikroskop, ini merupakan metode keemasan dalam pengembangan mikrobiologi. Nah, setelah di mikroskop ditemukan, akhirnya ditemukanlah tentang medium untuk membiarkan bakteri di laboratorium itu apa, bakteri itu sudah mulai ditemukan, kemudian vaksin untuk mencegah bakteri ini menjadi bermanifest klinis di tubuh manusia itu seperti apa, ya. Kemudian eh, tapi pada saat ini mikroskopnya itu masih sederhana, ya, masih seperti yang sudah saya perlihatkan tadi, ya, hasil dari Bapak Robert Hooke itu tadi. Nah, barulah kemudian di tahap perkembangan mikrobiologi dari tahun 1910 sampai sekarang itu mulai ada kemajuan-kemajuan di mana mikroskopnya itu sudah ditemukan mikroskop elektron, ya, dihasilkan mikroskop elektron sehingga hasil gambarnya yaitu lebih lebih bagus, ya, lebih bagus, lebih detail dibandingkan dengan mikroskop biasa. Kemudian perkembangan tentang imunologi, ya, ilmu yang mempelajari tentang sistem imun juga semakin pesat. Kemudian diagnosis penyakit dengan adanya reaksi antigen dan antibodi. Nah, ini sudah ditemukan. Nah, kemudian sampai akhirnya ke tahap biomolekuler, di mana di sini sudah dimulai tentang penemuan DNA sebagai pembawa sifat sel dan berhasil melakukan identifikasi yang lebih sensitif dan spesifik terhadap mikroba. Jadi ketika ada mikroba, misalnya ada suatu gejala penyakit, kemudian diperiksakan di suatu laboratorium. Nah, sekarang itu sudah bisa sampai menghasilkan, oh ternyata ini penyebabnya adalah mikroba A yang bisa disebutkan sampai ke tahapan atau ketingkatan spesiesnya. Jadi tidak hanya tergolong dari, oh ini penyebabnya misalnya mikroba A, tidak. Tetapi langsung sampai ke tingkatan spesiesnya. Karena apa? Karena sudah ditemukan cara-cara untuk men-sequencing DNA-nya. Karena apa? Karena antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain itu berbeda, ya, sequencing DNA-nya. Nah, dari sequencing DNA itu bisa diamati, oh ternyata penyebab dari penyakit ini itu adalah bakteri golongan A dengan genus ini dengan spesies ini. Jadi sudah sampai bisa ditemukan sampai ke tahapan spesiesnya. Nah, ini adalah masalah-masalah pokok yang muncul pada saat prasejarah. Jadi masalah pokoknya itu misalnya yang pertama masalah penggolongan mikroba. Sebenarnya mikroba itu seperti apa sih dan penggolongannya seperti apa. Nah, kemudian pada periode keemasan setelah ditemukan mikroskop, akhirnya terjawablah ternyata mikroba itu macamnya ada banyak, ya, macamnya ada banyak. Dengan mikroskop itu bisa kelihatan di situ ada yang bentuknya seperti itu disebut bakteri, kalau yang seperti ini disebut sebagai fungi, kalau yang seperti itu disebut sebagai virus. Nah, ini semua berkat ditemukannya mikroskop. Kemudian terkait dengan asal usul jasad mikroba pada saat prasejarahnya dari zaman mikrobiologi, ya, maksudnya. Nah, sebenarnya mikroba itu asal usulnya dari apa sih gitu loh. Nah, akhirnya pada saat itu Bapak Louis Pasteur itu berhasil merobohkan tentang teori abiogenes. Ternyata semua makhluk hidup termasuk mikroorganisme itu berasalnya dari makhluk hidup sebelumnya, yang dikenal sebagai teori biogenesis. Nah, kemudian terkait dengan peranan jasad mikroba pada proses fermentasi anggur itu sebenarnya seperti apa sih? Oh, ternyata mikroba itu selain bersifat patogen, artinya bisa menyebabkan penyakit, ternyata mikroba itu juga bisa dimanfaatkan untuk proses fermentasi anggur. Ya, fermentasi anggur untuk menghasilkan wine atau bir. Nah, ini merupakan hasil riset dari Bapak Louis Pasteur, ya. Kemudian yang terakhir itu terkait pertanyaan peranan jasad mikroba penyebab penyakit itu seperti apa? Ternyata mikroba itu ada yang bersifat menimbulkan penyakit atau disebut sebagai mikroba patogen. Nah, terkait dengan
proses timbulnya penyakit yang disebabkan oleh mikroba itu berhasil dijelaskan oleh Bapak Koch, ya, oleh Bapak Koch, Bapak Robert Koch. Nah, isinya itu sehingga postulatnya itu disebut sebagai postulat Koch. Nah, kalau tadi kita bicara tentang sejarah, nah selanjutnya akan kita bahas tentang aplikasi mikrobiologi, ya. Jadi ilmu mikrobiologi itu sebenarnya banyak sekali aplikasinya, ya, di kehidupan kita. Jadi yang pertama itu di bidang industri. Jadi di industri kimia, farmasi atau obat-obatan, makanan, minuman, mikroorganisme itu digunakan, ya. Misalnya apa? Misalnya pada pembuatan alkohol itu dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae. Nah, kemudian pada proses pembuatan tape, ya, itu juga bantuan Saccharomyces, ya. Kemudian pada proses pembuatan yakult misalnya oleh bakteri Lactobacillus seperti itu. Nah, ini semuanya memerlukan bantuan mikroorganisme. Kemudian di bidang pertanian, ternyata di bidang pertanian pun mikroorganisme itu juga diperlukan. Jadi ada yang namanya pupuk konsorsium mikroba. Nah, pupuk konsorsium mikroba ini terdiri dari campuran beberapa bakteri dan juga jamur uniseluler. Jamur uniseluler itu apa? Jamur yang bersel satu. Nah, jadi di situ ada percampuran antara bakteri dengan jamur yang ketika dia diberikan pada tanaman itu tidak menimbulkan penyakit pada tanaman itu. Justru mikroba ini, konsorsium mikroba ini dijadikan sebagai pupuk, ya, pupuk untuk menyuburkan tanaman. Kemudian dalam hal kesenjataan atau senjata biologi ternyata mikroorganisme atau mikroba ini bisa dijadikan senjata, ya. Misalnya apa? Misalnya antraks, demam berdarah, tipes untuk negara-negara lain seperti itu. Jadi memang sengaja disebarkan untuk menjadi wabah untuk negara lain seperti itu. Nah, kemudian ada antibiotik. Jadi ternyata antibiotik, ya, obat yang biasanya kita minum, ya, kalau misalnya kita ke dokter berobat itu kan kita dapat antibiotik yang biasanya belakangnya itu banyak lin-lin-linnya, amoxicillin, ampicillin, penicillin. Nah, itu ternyata dihasilkan oleh beberapa bakteri dan jamur, ya. Misalnya kalau penicillin itu dihasilkan oleh jamur yang namanya Penicillium chrysogenum, ya. Kemudian bacitracin itu dihasilkan oleh bakteri Bacillus licheniformis, ya. Kemudian ada streptomycin, ternyata dihasilkan oleh Streptomycin griseus, ya. Nah, kemudian apakah semua antibiotik itu dihasilkan oleh mikroba? Mikroba ini ternyata ya tidak. Kalau menunggu mikroba untuk menghasilkan antibiotik kan dibutuhkan waktu yang lama sekali. Akhirnya ini dikembangkanlah di yang namanya industri farmasi itu tadi, ya. Jadi industri farmasi itu memanfaatkan mikroba ini sehingga menghasilkan antibiotik lebih cepat lagi. Nah, kemudian ada beberapa mikroba yang bisa menghasilkan vitamin, misalnya Eremoptysium, dia bisa menghasilkan vitamin riboflavin, ya. Kemudian steroid dihasilkan oleh Rhizopus, ya. Kemudian vitamin C oleh Gluconobacter dan sebagainya. Kemudian selain vitamin, ternyata beberapa bakteri itu juga bisa dijadikan sebagai vaksin, ya, entah itu vaksin yang sudah dilemahkan atau vaksin yang sudah dimatikan. Nah, vaksin itu apa? Vaksin itu maksudnya adalah memasukkan bakteri ke dalam tubuh makhluk hidup, ya. Bakteri yang dimasukkan itu ada dua tipenya. Ada bakteri yang sudah dimatikan, artinya bakterinya itu sudah mati, atau bakteri yang sudah dilemahkan. Artinya apa? Jadi bakterinya itu masih hidup tapi dia itu lemah. Nah,
Nah, harapannya apa? Diberi vaksin. Harapannya setelah diberi vaksin, maka orang itu nanti akan mengembangkan yang namanya antibodi. Ya, ketika tubuh orang itu punya antibodi, nanti ketika terkena penyakit yang sesungguhnya, tubuh itu sudah siap ya, karena sudah ada antibodinya. Nah, konsepnya seperti itu ya untuk vaksin. Nah, contoh vaksin apa? Vaksin polio, hepatitis, tetanus, dan cacar. Nah, vaksin-vaksin ini biasanya diberikan pada anak dari baru lahir sampai menjelang usia 2 tahun. Dan kemudian nanti ada yang namanya booster ya. Ada booster di usia beberapa tahun ya, misalnya di usia 4 tahun, di usia 5 tahun. Nah, itu biasanya ada booster untuk beberapa vaksin-vaksin tertentu. Nah, kemudian di bidang kedokteran itu ternyata mikroba itu diketahui mikroba itu ternyata selain sifatnya yang menguntungkan ya, ternyata banyak juga mikroba yang sifatnya merugikan. Merugikan itu kenapa? Karena dia bisa menyebabkan penyakit. Oleh sebab itulah disebut sebagai mikroba patogen. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah penyakit tipes dari Salmonella typhi ya. Kemudian dari tetanus, Clostridium tetani, disentri, penyebabnya adalah Shigella shigei dan sebagainya. Nah, ketika ada pasien datang dengan gejala-gejala manifest klinis tertentu, kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Nah, ternyata hasil pemeriksaan di laboratorium itu menandakan, oh ternyata hasil sampelnya menunjukkan kalau orang tersebut terinfeksi misalnya Shigella shigei. Oh, jadi penyakit disentri ini penyebabnya adalah bakteri Shigella shigei. Seperti itu. Jadi nanti ketika ada pasien-pasien lain dicek periksa sampelnya diamati ternyata oh ini adalah Shigella shigei, berarti orang itu terkena penyakit disentri. Nah, ini adalah fungsi dari kenapa sih kok kita penting sekali harus mempelajari mikrobiologi ya, karena supaya kita tahu ternyata beberapa penyakit itu penyebabnya itu berbeda-beda ya, mikroba yang menginfeksi itu berbeda-beda. Nah, itulah alasannya kita mempelajari mikrobiologi ya di jurusan kesehatan ini ya. Nah, sebenarnya apa sih manfaat yang kita peroleh untuk dalam mempelajari mikrobiologi ini? Ya, jadi manfaatnya adalah kita itu bisa memanfaatkan sebesar-besarnya mikroorganisme yang sifatnya menguntungkan untuk kita. Ya, bisa digunakan untuk proses fermentasi, ya, untuk membuat makanan, membuat minuman, untuk membuat pupuk, menghasilkan vitamin, kemudian menghasilkan antibiotik untuk vaksinasi, itu kita manfaatkan sebesar-besarnya. Kemudian terkait dengan mikroorganisme yang sifatnya patogen atau menyebabkan penyakit, kita itu supaya bisa tahu kalau ternyata mikroorganisme ini sifatnya patogen yang dapat menimbulkan penyakit terhadap manusia atau terhadap hewan. Sehingga kita itu bisa melakukan pencegahan. Ya, kita itu tahu dulu kalau ternyata ini bisa menyebabkan penyakit, ini termasuk bakteri patogen, sehingga kita itu bisa membuat pencegahan atau yang namanya antisipasi. Nah, itulah manfaat yang diperoleh, alasan kita kenapa kok harus mempelajari mikrobiologi. Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang mikroorganisme. Ya. Jadi pengertiannya dari mikroorganisme itu adalah makhluk hidup renik. Renik itu apa? Kecil, ya, mikroskopis. Mikroskopis itu sehingga tidak kasat mata, tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Untuk melihatnya memerlukan alat bantu yang namanya mikroskop.
Nah, berdasarkan menguntungkan atau tidaknya, menyebabkan penyakit atau tidaknya, maka mikroorganisme itu dibedakan menjadi dua. Ada mikroorganisme yang menguntungkan atau non-patogen dan mikroorganisme yang merugikan karena menyebabkan penyakit. Disebut mikroorganisme patogen. Nah, ukuran mikroorganisme itu ternyata bervariasi tergantung mikroorganismenya itu apa. Nah, ini adalah tabel ukuran. Manusia itu misalnya ukurannya ada di sini. Nah, untuk melihatnya itu dengan mata biasa tanpa bantuan mikroskop itu juga bisa. Ya, sama halnya dengan telur ayam, dengan sel telur katak, ya. Sel telur manusia pun ya, kalau kita bisa melihat karena ukurannya besar, ya. Seandainya kita bisa melihatnya, itu kita bisa melihat tanpa bantuan mikroskop. Ya, sel telur manusia atau sel ovum pada perempuan. Sementara sel, kita itu nggak bisa lihat sel yang ada di tubuh kita. Untuk melihat sel, itu harus menggunakan mikroskop cahaya. Nah, bagaimana dengan mikroorganisme? Nah, mikroorganisme itu ada di bagian sini. Contohnya misalnya bakteri. Jadi untuk melihat bakteri itu harus menggunakan mikroskop. Misalnya mikroskop cahaya. Bisa juga dengan menggunakan mikroskop elektron. Nah, kemudian bagaimana dengan virus? Nah, virus itu ternyata nggak bisa terlihat dengan mikroskop cahaya biasa. Untuk melihat virus itu harus dengan menggunakan bantuan mikroskop elektron. Karena apa? Karena ukuran virus itu sangat kecil sekali. Ya, ukurannya itu nanomikron. Ya. Sedangkan bakteri itu ukurannya itu adalah mikron. Ya, kalau ini virus itu nanometer, kalau bakteri ukurannya mikrometer. Ya, untuk ukuran mikron itu masih dapat terlihat dengan mikroskop cahaya. Sedangkan ketika ukurannya sudah nanometer, maka harus menggunakan mikroskop elektron. Nah, bagaimana dengan proses penamaan mikroorganisme? Ternyata proses penamaannya itu sama aja dengan proses penamaan hewan atau tumbuhan pada sistem taksonomi nomenklatur. Taksonomi nomenklatur itu adalah sistem pemberian nama pada mikroorganisme pada organisme ya dengan menggunakan bahasa Latin. Ya. Jadi terdiri dari dua suku kata. Kata yang pertama itu menunjukkan nama genus atau marga. Kata kedua itu menunjukkan spesies. Ya, spesiesnya. Nah, ditulis dengan huruf miring atau bisa juga digaris bawahi. Kalau diketik, ya penulisan ketik biasanya dimiringkan. Kalau penulisan dengan tangan biasanya digaris bawahi. Nah, huruf pertama pada genus itu hurufnya besar. Ya ini. Ini adalah marga atau genus, ini menunjukkan spesiesnya. Nah, huruf pertama pada genus itu besar. Ya. Kemudian huruf pertama pada spesies itu kecil. Ini huruf kecil. Nah, ini adalah sistem penamaan organisme berdasarkan taksonomi nomenklatur. Nah, berdasarkan klasifikasinya, bakteri itu ada di bagian mana ya berdasarkan klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi klasifikasi makhluk hidup itu dikenal yang namanya sistem klasifikasi 5 kingdom. Ya, 5 kingdom itu artinya 5 kerajaan. Ya. Kerajaan apa saja? Di situ ada Monera, Protista, fungi, animal, dan plante. Nah, mungkin yang dulu sekolahnya IPA sudah mempelajari ini, tapi akan saya bahas dulu karena apa? Karena khawatir untuk mengingatkan teman-teman yang non IPA yang sebelumnya sudah mengikuti matrikulasi. Ya. Hanya untuk mengingatkan saja, recall ya. Jadi makhluk hidup itu ada sistem 5 klasifikasi atau yang disebut juga sistem klasifikasi 5 kingdom. Kingdom pertama atau kerajaan pertama itu ada yang namanya Monera.
Nah, Monera itu contohnya di sini apa? Di sini adalah bakteri. Dengan ciri-cirinya seperti ini. Ya, dia itu prokariot, unisel, absorb atau fotosintesis, motil atau non-motil, dan aseksual. Nah, kemudian kajian yang kedua itu ada yang namanya prokaryotik. Protista. Golongan protista itu apa? Golongan protista itu di situ ada protozoa, ada ganggang atau alga. Nah, kemudian kajian ketiga itu ada fungi atau jamur. Dari jamur tingkat rendah sampai jamur tingkat tinggi yang bisa kita konsumsi, itu semuanya masuk ke sini. Kemudian dari kingdom animalia itu golongan hewan-hewanan atau binatang, dan dari golongannya plantae itu merupakan golongan tumbuhan. Dari tumbuhan tingkat rendah sampai tumbuhan tingkat tinggi. Ya. Untuk kingdom Monera, dia itu termasuk dari golongan prokaryotik. Ya. Prokariot itu apa? Prokariot itu adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel. Ini adalah prokariot. Sedangkan eukariot itu adalah makhluk hidup yang sudah memiliki membran inti sel. Jadi dari kelima kingdom yang belum punya membran inti sel itu adalah kingdom Monera atau golongannya bakteri. Golongan protista, fungi, animal, dan plantae semuanya itu sudah punya membran inti sel, sehingga disebut dalam golongan eukariotik. Oke. Nah, terkait dengan bakteri yang di sini, ternyata berdasarkan klasifikasinya asal usulnya itu bakteri dibedakan menjadi dua, ya, ada Archaebacteria sama Eubacteria. Nah, Archaebacteria itu apa? Archaebacteria itu adalah bakteri yang hidupnya itu di lingkungan yang sangat ekstrim sekali. Ekstrim itu maksudnya apa? Maksudnya itu dia bakteri yang bisa hidup di lingkungan yang suhunya itu sangat tinggi. Misalnya sangat panas sekali atau sangat dingin sekali sampai beku. Nah, atau tumbuh di kadar garam yang sangat tinggi, ya. Halofit contohnya, ekstrim halofit. Nah, ini adalah yang kadar garamnya sangat tinggi, ya. Kemudian bakteri yang bisa hidup di kadar zat metan yang sangat tinggi. Nah, ini golongannya mikroba metanogens, ya, seperti itu. Atau yang di kadar sulfurnya itu sangat tinggi sekali. Ini contohnya adalah bakteri sulfur. Nah, ini semuanya termasuk ke dalam Archaebacteria, bakteri yang bisa hidup dalam kondisi-kondisi yang sangat ekstrim sekali. Sementara bakteri yang hidupnya dalam kondisi normal, yang biasa ditemukan di lingkungan kita, hidup berdampingan dengan manusia, hewan atau tumbuhan, itu termasuk dalam golongan Eubacteria ini. Nah, di situ ada bakteri gram positif, bakteri gram negatif, kemudian ada bakteri fotosintesis ungu, ya, atau purple photosynthetic bacteria, kemudian ada cyanobacteria, kemudian ada spiroset, macam-macam. Nah, ini golongannya dari Eubacteria. Nah, secara umum, ya, klasifikasi mikroorganisme itu dibedakan menjadi ini. Di situ ada bakteri, ada protozoa, ada fungi. Nah, selanjutnya bagaimana dengan virus? Nah, ternyata virus itu tidak bisa dikelompokkan dalam kelompok mikroorganisme itu tadi. Karena apa? Karena dikatakan makhluk hidup ketika tubuhnya itu tersusun minimal oleh satu sel. Ya, dikatakan sel ketika memiliki bagian-bagian yang namanya membran sel, sitoplasma, inti sel, dan organel-organel sel. Ya. Ketika makhluk hidup itu tidak tersusun oleh satu sel pun, maka dia tidak bisa dikatakan makhluk hidup. Nah, disebutnya sebagai agent infeksi. Contohnya apa? Contohnya ini virus. Jadi virus itu penyusunnya itu tidak tersusun atas satu sel pun. Tubuhnya itu tidak mengandung satu sel pun. Karena apa? Karena tubuhnya itu hanya mengandung DNA atau RNA dan protein saja. Jadi hanya ada materi genetik yang fungsinya untuk mengatur dan juga ada protein yang fungsinya hanya sebagai selubung pembungkusnya materi genetik. Sudah itu saja. Ya.
tidak punya sitoplasma, tidak punya membran sel, tidak memiliki inti sel tetap, tidak memiliki organel-organel sel yang lain, tidak. Nah, oleh sebab itulah virus itu tidak bisa dikelompokkan menjadi makhluk hidup. Ya, dia disebut sebagai agent infeksi. Nah, kemudian terkait dengan mikroba dan timbulnya penyakit. Nah, jadi sebenarnya mikroba itu ditemukan itu di semua tempat, ya. Di semua tempat manusia, hewan, tumbuhan itu tinggal, berada, tumbuh, disitulah mikroorganisme itu juga ada, juga tumbuh. Ya, bisa di mana saja, di tanah bisa, di lingkungan akuatik atau perairan itu bisa, di danau, di sungai, di air laut itu bisa, kemudian di udara itu bisa, dan juga atau bisa juga mencemari makanan, ya. Nah, mikroorganisme ini ada beberapa itu dia bisa menguntungkan untuk inangnya, ya, tetapi dapat juga menimbulkan penyakit jika berada dalam kondisi-kondisi tertentu, ya. Contohnya apa? Mikroorganisme yang tidak menimbulkan penyakit kalau berada di dalam inangnya. Contohnya adalah mikroflora normal. Apa itu mikroflora normal? Jadi mikroflora normal itu adalah mikroba atau golongannya jamur, bisa jamur atau bakteri yang ada di dalam tubuh manusia yang dalam kondisi normal dia itu tidak menyebabkan penyakit. Malah dia itu menguntungkan untuk manusia, untuk hostnya, untuk inangnya. Contohnya apa? Contohnya adalah Escherichia coli. Ya, jadi Escherichia coli itu ada di dalam usus besar kita. Bakteri ini membantu proses pembusukan makanan yang ada di usus besar. Nah, selain membantu proses pembusukan makanan, ternyata bakteri ini juga menghasilkan yang namanya vitamin K. Vitamin K ini membantu proses pembekuan darah. Ya, kemudian apa yang didapatkan oleh bakteri Escherichia coli di dalam tubuh kita? Dapat makanan. Ya, karena apa? Karena Escherichia coli itu makan dari dari sisa-sisa kotoran yang ada di usus besar itu. Nah, itu adalah makanannya si bakteri Escherichia coli itu tadi. Jadi terbentuk hubungan simbiosis mutualisme, artinya saling menguntungkan. Si bakteri Escherichia coli itu dapat makanan untuk dia bisa hidup, untuk bisa dia eh, melanjutkan aktivitas tubuhnya, ya. Selain dapat makanan dia juga dapat tempat, ya, dapat lingkungan hidup. Nah, manusia pun juga merasa diuntungkan, ya. Karena apa? Karena dia dibantu proses pembusukannya sehingga terjadilah feses, ya, timbullah feses, ya, dikeluarkan pada saat proses defekasi atau buang air besar, ya. Dan juga si bakteri ini juga menghasilkan vitamin yang membantu manusia itu dalam proses pembekuan darah, ya. Kemudian tapi kalau pada dalam kondisi tertentu, ya, misalnya sistem kekebalan tubuhnya itu sedang rendah, ya, si host atau inangnya, kemudian ternyata jumlah bakteri Escherichia coli yang ada di usus besar itu jumlahnya lebih banyak, misalnya karena ada tambahan bakteri E. coli dari luar yang disebabkan karena adanya pencemaran makanan, ya, makanan yang tercemar itu tidak sengaja termakan, maka ini bisa mengganggu jumlah populasi bakteri E. coli yang ada di usus besar. Nah, sehingga bisa saja menimbulkan diare, ya. Jadi sebenarnya itu gambaran sedikit tentang mikroflora normal yang ada di usus kita. Nah, mikroba masuk ke dalam tubuh kita itu ada 3 jalan, ya. Bisa masuk ke sistem pernafasan, ya, tidak sengaja terhirup bersama udara yang kita hirup saat kita bernafas, atau masuk ke sistem pencernaan, tidak sengaja tertelan ketika kita makan, masuk bersama makanan, atau melalui kontak kulit. Jadi ketika kulit kita itu bersentuhan dengan kulit orang lain atau dengan benda-benda sekitar, sementara benda-benda sekitarnya sudah banyak mengandung mikroba, ya. Nah, melalui 3 cara inilah mikroba itu masuk ke dalam tubuh kita, ya.
Nah, seperti itu sudah selesai ya untuk pembahasan materi pendahuluan tentang ilmu dasar keperawatan 3, di mana IDIKA 3 ini membahas tentang mikrobiologi, parasitologi. Ya. Jadi semoga apa yang sudah disampaikan saat ini ya bisa dipahami, bisa dimengerti. Saya akhiri untuk materi paparan kuliah saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan post test. Oke, terima kasih.